Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi, urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Notasi permutasi. Secara umum, notasi permutasi dirumuskan sebagai berikut. P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial. Contoh soal dan pembahasan. Untuk lebih jelasnya, diperhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai dari P 8,3. Nah, kita tahu dari definisi notasi permutasi sebelumnya, yang menjadi N-nya adalah 8, yang menjadi R-nya adalah 3. Maka P 8,3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Sama dengan 8 faktorialnya bisa dicacah ya menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 8 kurang 3, 5 faktorialnya bisa dicacah juga menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena itu maka bisa kita lakukan pencoretan ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kita coret, dan di bawahnya juga dicoret. Maka tersisa 8 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 336. Jadi nilai dari permutasi 8,3 sama dengan 336. Baik, untuk lebih memahami lagi, ini kita perhatikan contoh berikutnya. Masih dalam kasus atau masih dalam materi permutasi ya. Pertanyaan atau soal yang kedua. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Nah, perhatikan ya. Pada soal ini akan dibentuk 4 angka. Yang tersedia angkanya adalah 6 angka. Apa itu? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, syaratnya yang harus diperhatikan adalah angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Jadi nanti kalau mengerjakannya ya, tidak boleh 1 itu 2 kali, 2 itu 2 kali ya, atau lebih dari 2 kali ya. Karena tidak boleh berulang, tidak boleh diulang. Nah, kita bahas ya. Jawab. Banyaknya bilangan merupakan fungsi permutasi, yaitu permutasi 6, 4. 6 itu adalah banyaknya bilangannya. Adalah 6 ya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 itu sebagai R. Apa R? R itu adalah dari ke-6 bilangan yang tersedia mau dibentuk menjadi 4. Maka P6
6,4 atau permutasi 6,4 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Maka hasilnya ya adalah 360. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami lagi ya, ada contoh untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Nah, perhatikan kembali. Perusahaan itu memerlukan 3 staf. Ya. Yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ada 7 orang calon. Pertanyaannya, banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Jawab, jika susunan staf adalah ABC, ya, ini penganalogiannya. Misalkan susunan stafnya adalah ABC, maka A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Tetapi jika susunan staf pengurus adalah CBA, maka C sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Jadi jelas bahwa ABC tidak sama dengan CBA. Ini berarti soal di atas memperhatikan urutan. Ya, jadi kalau memperhatikan urutan berarti dia permutasi. Ya, ini untuk soal ini adalah menganalisa bahwa soal ini merupakan contoh dari soal permutasi, yaitu kata kunci adalah memperhatikan urutan. Bisa langsung kita bahas ya, karena tadi dipilih 3 orang untuk menjadi staf pengurus dari 7 calon yang tersedia. Berarti N-nya adalah 7, R-nya adalah 3. Dengan demikian banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah permutasi P 7,3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Hasilnya adalah 210. Nah, yang selanjutnya adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus P N K L M sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Langsung saja kita ke contoh soalnya agar bisa mudah memahami. Contoh, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Jawab, banyak huruf 10. Kita hitung.